bisa dibilang sebagai oposisi politik ya, ketika tidak ada lagi partai, tidak ada lagi kekuatan parlemen yang mampu mengimbangi narasi-narasi yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu melalui kanal-kanal resmi maupun tadi ya lewat semacam buzzer. Termasuk Wapres Gibran pun juga menanggapi dengan ya kami mendukung ya semacam itulah ya. Asalkan kritikan itu membangun berdasarkan data, ada bukti gitu. Menurut saya juga kayaknya yang dikritisi anggota kabinet bayangan ini penting-penting semua. Jika ada pertanyaan siapa yang harus mengawasi pemerintah, mungkin DPR jawabannya. Ada juga yang menjawab juga media, atau mungkin masyarakat sipil. Nah, tapi ada juga sekarang adalah kabinet bayangan. Nah, kita akan membahasnya di Sindoscoop kali ini bersama teman-teman saya di sini. Ada Bang Ike, ada Mas Zikri, dan juga Mas Riko. Kita akan membahas tentang kemarin muncul bukan gerakan ya, tapi muncul namanya kabinet bayangan yang mereka jelas di situ ada statement bahwa mereka tidak berniat untuk makar, tapi mereka hanya berniat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Kalau lihat dari ini tadi, momentum apa sih yang membuat mereka itu terus tahu-tahu muncul? Kalau dari pandangan siapa nih? Bang Ika dulu ya. Kalau ini ya, saya melihatnya momentum kabinet bayangan ini muncul ya sepertinya mungkin berawal dari obrolan kopi, warung kopi, sambil ngopi gitu ya. Tapi kemudian mereka merasa bahwa apa yang kritikan yang telah diberikan kepada pemerintah itu tampaknya tidak didengar. Akhirnya itulah selalu kita sering melihat bahwa setiap ada perdebatan dari teman-teman aktivis, kemudian ada dari masyarakat sipil yang berbincang satu isu dengan dari pemerintah, perwakilan pemerintah, baik itu Bakom atau yang lain, selalu ditanya, datanya mana? Datanya mana? Padahal mereka sudah memberikan ya kita tahu, lihat dari 15 orang yang ada di kabinet bayangan ini kan rata-rata pada umumnya peneliti. Jadi mereka ya pasti akan membuat kritikan dalam bentuk tulisan itu berbasis data. Dan itu tidak pernah didengar, tidak pernah digubris. Jadi akhirnya ya kalau wajar lah. pemerintah bahasanya gini, kalau para pendemo atau para masyarakat mungkin melakukan aksi demo atau apa, terus mereka mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah mendengar, itu kayaknya bukan kali ini doang kan. Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga ada kan. Kalau saya melihat ketika DPR dianggap tidak maksimal menjalankan fungsi check and balance, ketika parlemen jalanan, demonstrasi mahasiswa, masyarakat, buruh tidak didengar oleh pemerintah, ya muncullah ini kabinet bayangan. Jadi memang dari apa ya, dari perasaan bahwa di DPR tidak ada lagi yang menjadi penyeimbang pemerintah atau seperti apa? Mas Zikri mungkin mau nambahin. Ya, bisa jadi itu merupakan salah satu faktor dari teman-teman koalisi sipil ini membentuk kabinet bayangan ya Mas. Karena seperti kita ketahui 2 tahun DPR RI periode 2024-2029 ini bisa dibilang mungkin agak kurang ya fungsi dari pengawasan ya, fungsi kontrol. Ya, karena kita lihat komposisinya juga mayoritas mendukung pemerintah ya. Walaupun memang di situ ada ada PDIP ya, tetapi juga PDIP juga tidak lantas apapun program pemerintah dia kritisi. Berbeda masa pemerintahan SBY dulu ya. Kalau dulu masa pemerintahan SBY kan sampai bahkan ada yang nangis-nangis gitu kan. Nah, itu kita ingatlah memori kolektif masyarakat Indonesia mungkin. Jadi mungkin karena sikap parlemen, sikap DPR yang seolah malah jadi juru bicara pemerintah gitu kan. Ya. Jadi tukang stempel pemerintah. Nah, ini mungkin juga yang menjadi salah satu alasan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam kabinet bayangan ini membentuk gerakan ini. Gitu. Itu Mas Teguh. Tapi menariknya setelah ini kan udah baru beberapa hari ya. Iya. Dari tanggal 27 kemarin. Kemunculan itu. Yang kalau kita lihat di TikTok itu media sosial udah mulai banyak nih. Kayak entah siapa tokoh atau orang semacam influencer tapi bukan influencer
yang mengkritisi kehadirannya kabinet Kabinet bayangan bayangan ini, menggerogoti kayak misalkan si ini Celios corongnya Soros ini kayaknya kalau misalkan kemunculan ini nggak tepat juga ya kalau misalkan di counter dengan influencer buzzer seperti itu ya. Kalau analisa Om Riko sendiri, ini muncul memang sengaja didesain untuk nyerang si kabinet bayangan ini atau seperti apa? Kayaknya kalau dilihat sama konten-konten yang diucapin, komentarnya di kolom komentarnya sama. Narasinya sama. Narasinya sama ya? Narasinya sama. Jadi semua. akhirnya mengarahnya ke buzzer yang sudah yang sudah diorganize, Diatur yang sudah untuk- didirect. Ini narasinya kita ini ya. Nah, akhirnya mau komentar, mau yang dimunculin kontennya, kemudian komennya senada semua gitu ya Ada Pak Riko semua ya. jadinya. Ini menarik ya. Berarti memang dalam tanda kutip si kabinet bayangan ini juga bikin gerah ya, bikin gerah pemerintah ya. Akhirnya ya kalau memang terlihat bikin gerah sih memang bikin gerah ya, karena kita belum melihat respon yang resmi dari pemerintah terhadap kabinet bayangan ini gitu. Memang belum ada pernyataan resmi dari Saya Bakom belum atau- membaca dari Bakom, belum ada membaca, paling hanya sekilas ya data evidence base ya, berbasis data gitu ya, data basis atau evidence base berdasarkan bukti-bukti. Ya, kritikan itu silahkan, hanya normatif, jawaban-jawaban normatif. Termasuk Wapres Gibran pun juga menanggapi dengan ya kami mendukung ya semacam itulah ya, Iya. asalkan kritikan itu membangun berdasarkan data, ada bukti gitu. Nah, ini tanggapan Wapres Gibran ini menarik nih buat dibahas bahwa kenapa Wapres Gibran bisa dikatakan mendukung itu tadi. Kalau saya agak bacanya gini nih. Nih, jurangnya mana ya? Jurangnya mana saya ngeliat dulu. Jangan begitu ngelangkah kepleset gitu. Kalau saya melihatnya begini, ada beberapa rentetan peristiwa ya. Misal aksi demo mahasiswa, aksi demo mahasiswa, kemudian perwakilan mahasiswa diundang Wapres ke Istana Wapres. Ya. Yang terus belakangan ketahuan. Belakangan ketahuan ternyata ada uang lah ya, Ya. ada dititipin lah uang makan gitu ya. Kemudian ada skenario lain yang di dalam rapat istana tiba-tiba Wapres duduk sejajar dengan menteri. Ya. Rapat kabinet paripurna pula, rapat gitu kabinet ya. paripurna. Itu kan juga cukup unik gitu ya. Tiba-tiba sekarang Wapres komentar. Nah, ini agak menarik bagi saya. Setiap apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini dari presidennya kok agak kontradiktif. Kalau nggak kita Ntar dulu, katakan jangan kepleset. ya. Kalau nggak dibilang kontradiktif ya beda aja dikit. Gitu. Ya Mas Eki ya nggak? Gimana? Sebagai aktivis 98 nih, Iya. punya komentar seperti apa? Jadi teman-teman yang di kabinet bayangan ini juga merasa tertunggangi juga oleh respon Wapres itu gitu kan. Kok jadi mereka yang kok jadi riding the wave gitu ya, free rider. langsung gitu. Jadi seolah-olah jadi bagian padahal kan mungkin tidak ya. Bahkan tadi mungkin nyambung Riko yang katakan sudah mulai banyak narasi-narasi di medsos itu, ada juga yang menilai bahwa kabinet bayangan ini kok dengan bangganya main menteri-menterian nih gitu Mas. Ya. Bahasanya tuh kan bahasanya siapa yang nunjuk jadi menteri, siapa yang ngangkat menteri gitu. Main menteri-menterian sendiri nih gitu kan. Jadi memang ya inilah politik ya maksudnya. Terus tahu-tahu muncul ada dukungan itu tadi ya. Betul. Agak kalau di politik anomali nggak sih kayak gini? Gimana Kak? Ya, kalau menurut saya sih seharusnya pemerintah merespon ya kehadiran kabinet bayangan ini ya. Menurut saya juga kayaknya yang dikritisi anggota kabinet bayangan ini penting-penting semua. Bisa sebenarnya dijadikan Bahan dasar pertimbangan lah ya, untuk paling nggak. membuat kebijakan untuk biar supaya nggak ada tuh menteri-menteri yang asal bapak senang ya kan. Bisa tuh pakai data-data ini aja dipakai aja. Sisi positifnya bisa. Positifnya gitu. Karena memang mereka juga berbasis dengan data. Tidak asal ngomong ya, tidak asal ngomong-ngomong gitu Bang Ika.
Ya, saya melihatnya begitu karena berbasis data, karena itu memang penting. Karena kalau kita ingin memberikan kritikan, kita harus sesuai. Katakan teman-teman ini yang selalu mengkritik soal anggaran kita yang bocor banyak apa segala macam. Presiden juga dalam pidatonya beberapa kali menyampaikan hal itu ya, soal kebocoran anggaran gitu. Tapi ada hal lain, karena untuk antisipasi kebocoran anggaran melakukan efisiensi, tapi di sisi lain banyak hal-hal yang baru, program prioritasnya yang membutuhkan anggaran sangat besar. Akhirnya di mana letak efisiensinya? Ya. Nah, kemudian itu yang jadi pertanyaan publik juga sebenarnya, karena ya secara ekonomi mungkin di atas kertas kita bagus. Kalau saya melihatnya di atas kertas oke, bagus. Tren pertumbuhan apa segala macam kita bagus. Tapi kalau kita melihat fakta yang di lapangan, kok kayaknya ada berbanding terbalik gitu ya. Dengan kondisi yang ada di lapangan, bahwa ternyata di bawah itu ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan ya kebutuhan pokok, sandang pangan yang benar-benar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dari Indonesia yang negaranya kaya dan besar ini gitu. Ini maksudnya data yang disampaikan oleh pemerintah dikritisi dengan data yang diberikan oleh kabinet bayangan itu tadi ya? Ya. Sebenarnya itu hal yang wajar sebenarnya dalam kalau saya pemerintahan, melihatnya dalam wajar. politik gitu. Karena ada, ya prinsip negara demokrasi itu pasti berisik lah. Di mana negara demokrasi yang nggak berisik? Tapi ini kalau dilihat dari si kabinet bayangan ini, Mas Ikrim lihat ini sebagai ini nggak sebagai embrio oposisi politik gitu mungkin, atau hanya sekedar ya kumpulan komunitas yang memang peduli atas keresahan masyarakat? Mungkin bisa dibilang sebagai oposisi politik ya, ketika tidak ada lagi partai, tidak ada lagi kekuatan parlemen yang mampu mengimbangi narasi-narasi yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu melalui kanal-kanal resmi maupun tadi ya lewat semacam buzzer ya. Jadi mungkin kita harapkan juga mereka mampu menandingi, tentunya berbasis data, apa yang memang disampaikan pemerintah, apakah memang sesuai dengan fakta atau hanya manis di mulut aja nih Mas. Ya betul. Jadi seperti tadi Bang Ike katakan bahwa kalau secara ketat di atas kertas mungkin pertumbuhan bagus, tetapi kita lihat kenyataannya mungkin ya kalangan menengah sekarang ya megap-megap gitu kan, kalangan menengah. Jadi itu yang memang mungkin harus juga diberikan masukan oleh teman-teman yang ada di kabinet bayangan ini, bagaimana seharusnya pemerintah mengelola anggaran gitu kan, supaya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menerima masukan dari situ ya. Betul. Kalau Om Riko lihat ini akan kedepannya dia akan berubah menjadi ya mungkin jadi kekuatan politik atau enggak? Ya kita harapkan sih enggak ya. Kalau misalkan begitu kan masyarakat yang sudah percaya kepada mereka kan kayaknya dimanfaatkan. Kok ujung-ujungnya ke situ ya kan, dukungan ke situ kan, kok ujung-ujungnya ada yang terafiliasi ke capres si A gitu ya, kan. Betul. Gitu. Gitu yang dikhawatirkan ya. Kita harapkan sih nggak gitu ya. Tetap aja sebagai corong dari keresahan publik, suarakan kenyataan yang ada dialami rakyat. Kalau untuk menjaga ke arah situ, tidak terafiliasi dengan politik, tidak ditunggangi oleh kepentingan manapun gitu, kira-kira bagaimana tuh cara mereka untuk menjaganya tuh? Ini kan 15 orang kan, lumayan banyak kan. Kalau aku ngelihatnya gini, di dalam proses seleksinya mereka, salah satu syarat tidak terafiliasi dengan partai politik atau orang-orang yang terlibat di dalam politik itu menjadi syarat mutlak. Menjadi syarat mutlak. Tapi saya sepakat dengan yang Bang Riko katakan, jangan sampai mereka itu memang saat ini tidak terafiliasi, tapi nanti ini kan
2026 ya. Masih 3 tahun lagi Deket itu untuk berperang. untuk Ini waktu aja di politik. kalangan istana saja tampaknya sudah mulai ada retak rambut nih. Jangan sampai begitu panas langsung retaknya pecahnya jadi pecah gitu ya. Ini yang kita berharap jangan itu. Tapi di teman-teman kabinet bayangan juga jangan sampai terjadi, dan ini perlu kita awasi bersama-sama. Dan mungkin jangan pengawasnya, kalau sekarang kan kalau kita lihat di webnya kan cuma ada Prof. Zainal Arifin Mukhtar ya, Prof. Uceng, terus ada Bivitri. Mbak Eri, kemudian ada Mbak Bibip ya, Bivitri Susanti. Ya sebaiknya kalau mau ditambahkan tokoh-tokoh lain yang di luar punya kepentingan politik untuk ikut mengawasi mereka. Artinya mereka pun juga harus ada yang Pengawas juga ngawasi. harus independen ya. Betul, Nggak pengawasnya terafiliasi yang juga tidak ya. terafiliasi. Jadi mereka pun juga harus diawasi. Maksudnya kalau mereka ternyata salah langkah, jewer atau angkat, kembalikan ke atas rel supaya mereka on the track lagi gitu loh. Atau bisa jadi ada reshuffle juga di kabinet. Ya, bisa jadi. Ya kan? Menarik. Iya. Ya. Jadi Jadi ada reshuffle. menuju 2029 memang jangan sampai gini Mas. Jangan sampai kabinet bayangan ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang Nah, tersebut sebagai batu loncatan nih untuk bergaining position Iya. dengan terhadap pemerintah. Ya, memang dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya, maksudnya Iya. segala sesuatu. Ya, bisa saja. begitu Kawan ada bisa tawaran, Iya. ada tawaran Iya. apa gitu Iya, ya ada tergiur tawaran. kan. Ada Ya, tawaran. Lawan bisa wajar. menjadi kawan, kawan bisa menjadi Ada tawaran masuk kabinet yang sesungguhnya, wah boleh juga gitu kan. Boleh Akhirnya, juga nih. Nah, gitu kan. Jangan sampai seperti itu juga, walaupun ya Ini yang sah-sah harus saja. dijaga ya oleh orang-orang itu ya, 15 orang itu. Jangan juga jadi ajang nyari kerjaan ya gitu ya. Ini memang kritik membangun juga ya buat kabinet bayangan. Betul, betul. Yang mudah-mudahan mereka benar-benar solid dalam menjaga integritas mereka ya, tidak terpengaruh sama sekali oleh kepentingan-kepentingan politik ke depan. Sama terbuka, sama transparansi. Karena Oh, mereka kan transparansi itu penting. kalau di Ya. webnya sih itu dalam di webnya kabinetbayangan.id, mereka kan menghimpun dana dari masyarakat, crowdfunding. Crowdfunding Crowdfunding untuk mengumpulkan dana operasional mereka, karena kan pasti riset pun pasti butuh dana kan gitu. Nah, mereka ya itu transparansinya juga harus ditunjukkan dari situ. Ya. Yang Ya, narasi jangan sampai ada ikutan londo ireng juga Iya. di situ atau antek-antek asing gitu ya. Oke. Buat closing nih teman, Mbak Ike, Mas Zikri, mungkin Mas Riko juga punya harapan terhadap si kabinet bayangan ini apa sih? harapannya pemerintah jangan apatis terhadap tidak anti terhadap kabinet bayangan ini. Kalau perlu dimanfaatkan aja data-data kritikannya dari kabinet kabinet bayangan ini untuk membuat kebijakan yang lebih pro rakyat. Oke. Mas Zikri, silakan. Ya kita harapkan tentu teman-teman yang ada di kabinet bayangan ini terus menyerap aspirasi suara hati rakyat untuk mereka teliti kemudian dengan data-data yang mereka miliki juga, dan ke depan tentu ya apa yang dihasilkan oleh rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh kabinet bayangan ini tentu juga harus disampaikan ke pemerintah, karena memang tujuannya kan seperti itu ya, artinya sebagai sparring partner terhadap kabinet merah putih, dan tentunya juga kabinet merah putih yang dipimpin Pak Prabowo juga tidak boleh alergi dengan apa rekomendasi atau masukan atau saran yang disampaikan oleh kabinet bayangan ini. Oke. Kalau aku sih mereka melihatnya udah mereka dari orang NGO kebanyakan ya, dari civil society ya kebanyakan mereka teman kawan-kawan ini ya, paling utama sih transparansi. Katakanlah kalau mereka ingin membuat berharap akan menerbitkan APBN tandingan. Nah, APBN tandingan ini juga harus sama realitasnya berdasarkan data-data yang ada, evidence base, itu yang paling penting sih. Jadi bukan hanya sekedar ngarang-ngarang yang bersumber datanya dari luar negeri atau mungkin karena ini bicara soal alokasi APBN kemudian ngambilnya dari World Bank atau informasi di luar, tapi tetap harus memiliki data yang sama. Sehingga untuk itu teman-teman di kabinet bayangan ini ya perbanyaklah jejaringnya di whistleblower internal di kementerian supaya mereka tahu dapurnya. Kan bisa dimanfaatkan. Ada mungkin orang ASN yang geram sebenarnya dengan kebijakan atau anggaran yang mereka harus kelola, ada pengeluaran yang tidak terduga, tapi
kalau bersuara takut malah dimutasi ke timur gitu, daerah pelosok gitu. Akhirnya kan nggak berani. Ya sampaikan ke lewat kawan-kawan ini, dan kawan-kawan ini juga bisa bekerja seperti kita, seperti jurnalis. Ada data narasumber yang harus dirahasiakan, ya rahasiakan gitu. Selama bisa mempertahankan argumentasi dan data-data yang benar. Ya, oke. Memang demokrasi bagaimanapun juga, mengutip tadi kata Bang Eka, demokrasi memang akan selalu berisik ya. Akan selalu berisik. Bagaimana yang berkuasa dan yang mengawasi kekuasaan itu pasti akan selalu menimbulkan kebisingan, dan itu adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Ya. Dan kita cukupkan dulu Sindoskop pada kali ini. Kita ketemu lagi di Sindoskop berikutnya.